Pengalaman melihat orang Katolik pulang dari gereja, menggerakkan batinnya, mengajukan pertanyaan kenapa orang-orang Katolik pulang dari gereja menarik. Ketika ditanyakan kepada Bapak itu, kelihatannya rukun-rukun. Baru kelihatannya, apalagi kalau rukun sungguh-sungguh. Rupanya Bapak itu berasal dari komunitas agama yang tidak memungkinkan pulang dari tempat ibadah itu, Bapak, Ibu, anak, cucu bersama-sama. Ketika melihat pemandangan seperti itu, muncul macam-macam pertanyaan di dalam dirinya. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Pengalaman dasar, pengalaman rohani, mengubah, membaharui hidup orang. Kita saling mendoakan dan kita mohon agar sabda yang setiap kali kita dengarkan, Ekaristi dan sakramen-sakramen yang kita rayakan, doa-doa yang kita panjatkan, terus-menerus membaharui hidup kita, agar kita menjadi murid-murid Kristus yang semakin tekun, semakin setia, menjadi Kristus-Kristus kecil di zaman kita, menjadi Teresa-Teresa kecil di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bersama-sama kita mengenang di dalam kasih 25 tahun wafat Santa Teresa dari Kalkuta. Semoga karena doa-doa dan teladannya, kita pun menjadi seperti Santa Teresa, semakin tekun dan setia mengikuti Yesus Kristus. Bersama-sama dengan ujub-ujub khusus pada hari ini, kita bawa pula ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing dan ujub keluarga-keluarga kita. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, khususnya kerabat kerja Ibu Teresa yang berbahagia. Kita semua bersyukur karena Tuhan sepanjang sejarah terus mengutus orang-orang kudus ke dalam gerejanya, ke dalam dunia ini. Pada hari ini kita mengenang 25 tahun wafat Bunda Teresa dari Kalkuta yang 6 tahun yang lalu dinyatakan sebagai orang kudus. Kehadiran orang kudus di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kita, mengingatkan kita semua bahwa kita pun mempunyai panggilan yang sama. Itulah yang diajarkan oleh gereja secara resmi, bahwa siapapun kita, murid-murid Kristus, dipanggil untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian, menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Dengan kata lain, kita pun dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, atau bahkan menjadi Kristus-Kristus kecil pada zaman kita ini. Ibu Teresa dari Kalkuta sadar bahwa beliau mempunyai panggilan seperti itu, dan hidupnya dibaca bahwa panggilan seperti itu sudah dipunyainya sejak lahir. Beliau lahir tanggal 26 Agustus. Tetapi kalau ditanya, Ibu Teresa, Ibu lahir tanggal berapa? Beliau tidak akan menjawab tanggal 26 Agustus, tidak. Beliau akan menjawab, saya lahir tanggal 27 Agustus. Karena pada hari itulah, tanggal 27 Agustus, Ibu Teresa dari Kalkuta dibaptis. Yang menjadi keyakinan, yang menjadi
Kegembiraan adalah saat ia dibaptis. Namun salah satu peristiwa mendasar yang menentukan seluruh hidup Ibu Teresa dari Kalkuta adalah pengalaman rohani. Pengalaman rohani mendasar di dalam salah satu perjalanan rohaninya. Di dalam perjalanan naik kereta api dari Kalkuta ke tempat kota yang lain, ia mendengar suara Yesus ketika Yesus berada di salib. Aku haus. Maka di seluruh biara tarikat Ibu Teresa dari Kalkuta, kata itu selalu dipasang, aku haus, di mana-mana. Karena itu adalah pengalaman dasar. Aku haus akan cinta kasih. Aku haus akan jiwa-jiwa. Dan pengalaman dasar itu merasuk di dalam batinnya. Ia merasakan kehausan Yesus akan cinta kasih. Ia merasakan kehausan Yesus akan jiwa-jiwa. Dan pengalaman itu mendorong pembaharuan terus-menerus di dalam diri Bunda Teresa. Beliau meninggalkan tarekat yang menampungnya sebelumnya dan mendirikan tarekat baru. Transformasi pribadi yang berbuah pada transformasi dunia. Saya yakin saya tidak salah kalau saya mengatakan kehadiran, pelayanan Bunda Teresa dari Kalkuta dan pengikut-pengikutnya sampai sekarang mendorong transformasi gereja, mendorong transformasi dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman dasar rohani seperti itu juga dapat kita baca di balik kutipan Injil yang tadi kita dengarkan. Pengalaman rohani Yesus, itulah yang menguatkan, yang membaharui, dan membuat Yesus taat sampai akhir. Dalam Injil tadi diceritakan, Yesus terus diamat-amati oleh musuh-musuhnya untuk disalahkan. Tetapi Yesus tidak kecil hati, kuat, terus setia. Kalau kita membaca Injil akan banyak kita jumpai saat-saat Yesus akan dibelokkan dalam arti yang tidak bagus. Kita pasti kenal Yesus dicobai oleh setan. Tidak taat kepada Allah, tetapi taat kepada kekuasaan. Ia dikhianati oleh murid-muridnya, dihina, dan akhirnya disalibkan. Tetapi Yesus tidak pernah goyah. Bunda Teresa meneladan Yesus yang seperti itu. Pengalaman dasarnya membuat itu semua mungkin. Pertanyaannya adalah, pengalaman dasar mana yang dimiliki oleh Yesus sehingga ia tidak pernah goyah di dalam keadaan apapun? Pengalaman dasarnya ia terima ketika Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang mengatakan, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pengalaman dikasihi oleh Allah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Yesus tidak pernah goyah, taat kepada Bapa yang mengutusnya sampai akhir. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin dapat muncul pertanyaan, apakah kita mungkin dapat mengalami pengalaman dasar akan kebaikan Tuhan seperti itu? Bisa, ada banyak contohnya, tidak usah yang dahsyat-dahsyat, tetapi yang sederhana. Pengalaman Allah bisa kita terima di dalam perjumpaan-perjumpaan yang biasa. Saya memberikan 2 contoh. Ada seorang tokoh yang namanya Edith Stein, orang yang tidak percaya kepada Allah. Pada suatu saat, dia melayat sahabatnya yang baru kehilangan suaminya. Dan dia melihat sahabatnya yang begitu tabah menghadapi peristiwa kehilangan itu. Nanti di dalam buku hariannya, Edith Stein menulis, ketika itu saya melihat ketabahan ilahi. Bukan ketabahan temannya, tetapi ketabahan ilahi. Dan perjumpaannya ketika melayat itu mendorong suatu proses di dalam dirinya
Sehingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk dibaptis di dalam gereja Katolik. Perjumpaan dengan sahabatnya. Dan bukan hanya itu, akhirnya Edith Stein masuk ke dalam biara Karmel yang tidak bersepatu, menjalani hidupnya sebagai orang Yahudi yang dikejar-kejar pada zaman Perang Dunia Kedua, wafat sebagai martir, dan menjadi orang kudus. Namanya Santa Teresa Benedikta dari Salib. Perjumpaan dengan sahabat mengubah seluruh hidupnya. Itu orang kudus. Contoh yang terakhir ingin saya ceritakan adalah pengalaman sederhana. Pada suatu hari saya berkunjung ke suatu paroki. Romo parokinya sedang membuat ujian baptis. Ketika kembali ke pastoran, Romo itu menceritakan kepada saya pengalamannya yang istimewa. Ia menguji baptis seorang bapak yang sudah sepuh, senior, dan dia bertanya begini dalam ujian, "Bapak, kenapa Bapak ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik? Ini ujian." Jawabannya mestinya sesuai dengan yang diajarkan atau dalam katekismus. Seandainya jawabannya itu, "Romo, saya ingin dibaptis karena saya percaya bahwa Yesus Kristus penyelamat dunia." Pasti lulus dia. Tetapi bukan itu yang keluar sebagai jawaban. Bapak itu mengatakan begini, "Romo, saya ingin sekali dibaptis ke dalam gereja Katolik karena saya senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja." Tidak ada dalam katekismus apapun jawaban seperti itu. Tetapi itulah pengalaman. Pengalaman melihat orang Katolik pulang dari gereja, menggerakkan batinnya, mengajukan pertanyaan kenapa orang-orang Katolik pulang dari gereja menarik. Ketika ditanyakan kepada Bapak itu Romo, kelihatannya rukun-rukun. Baru kelihatannya, apalagi kalau rukun sungguh-sungguh. Rupanya Bapak itu berasal dari komunitas agama yang tidak memungkinkan pulang dari tempat ibadah itu Bapak, Ibu, anak, cucu bersama-sama. Ketika melihat pemandangan seperti itu, muncul macam-macam pertanyaan di dalam dirinya. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Pengalaman dasar, pengalaman rohani, mengubah, membaharui hidup orang. Marilah kita saling mendoakan dan kita mohon agar sabda yang setiap kali kita dengarkan, Ekaristi dan sakramen-sakramen yang kita rayakan, doa-doa yang kita panjatkan, terus-menerus membaharui hidup kita, agar kita menjadi murid-murid Kristus yang semakin tekun, semakin setia, menjadi Kristus-Kristus kecil di zaman kita, menjadi Teresa-Teresa kecil di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Agunglah misteri iman kita. Doa Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta, Yesus memanggilmu sebagai pembawa cahaya kasih Kristus kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, dengan pelayanan kasih yang lembut kepada mereka yang termiskin dan tersingkirkan. Engkau menjadi tanda kehadiran Allah, cinta kasih-Nya di tengah penderitaan dan kepedihan. Mengikuti teladanmu, bantulah kami mampu mengenali wajah Kristus di dalam diri saudara-saudari kami yang sedang menderita dan melayaninya dengan lemah lembut serta sukacita. Ajarilah kami untuk menjadi pembawa kasih sayang dan kerahiman Allah dan mampu menjadi saksi bahwa Allah menjadi cintai dunia melalui diri kami masing-masing. Amin. Amin.
Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini, dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur pada Allah.